Kemudian yang ketiga, cakupan iman kepada takdir, meyakini dan mengimani bahwa segala sesuatu yang telah terjadi itu semuanya atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Semua yang terjadi kita meyakini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Allah berfirman, innallaha yaf'alu may yasha, dan Allah melakukan berbuat apa yang Dia kehendaki. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan Dialah yang berkehendak. Wa may yasha'u wa yakhtar, ma yasha'u wa yakhtar, dan Dia yang menghendaki dan Dia yang memilih. Sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini, sampai yang terjadi pada diri kita, semua yang terjadi semuanya atas kehendak dari Allahu Rabbul Alamin. Ketika Allah tidak berkehendak, maka tidak terjadi, ya. Apapun yang, walaupun manusia pengen A, seluruh manusia membantu, tetapi ketika Allah tidak berkehendak, maka enggak terjadi, maka tidak akan pernah bisa terjadi, ya. Kemudian yang keempat, meyakini segala sesuatu yang terjadi, baik itu di langit ataupun di bumi, semuanya Allah yang menciptakan. Semuanya Allah yang menciptakan. Dan ini Allah kabarkan dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in waqil. Dan Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in waqil. Dan Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala sesuatu, ya. Dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan dalam surat Shafat ayat yang ke-96, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Oh, berarti ini saya begini begitu, Allah yang menciptakan? Iya, semua. Loh, tapi kita berarti kayak dipaksa? Ya enggak. Kita kan diberi apa? Diberikan, ya, pilihan. Kita diberi pilihan. Seperti ibaratkan apa? Seperti ibaratkan kita sakit, ya. Misalnya kita sakit, tahu Allah yang menyembuhkan. Apakah kita diam? Ah, biarinlah, Allah juga yang menyembuhkan. Nanti kalau takdirnya sehat, nggak usah berobat juga sembuh. Kan nggak begitu, kita nyari obat, kita diperintahkan. Kita memiliki, ya, keinginan, bukan pasrah. Ya. Ya kan, dan kalau pasrah, kayak antum pasrah, sudah ada makanan di depan, nggak usah makanlah. Kalau nanti kenyang, walaupun sudah di depan, ya sudah. Akhirnya ya nggak makan, meninggal malah walaupun depannya makanan. Tetapi kita diberi apa? Diberi kemudahan, kita diberi kemampuan, ya. Sehingga semua yang terjadi di alam ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus iblis juga apa? Allah yang menciptakan. Iya, iblis sama. Masa Allah menciptakan yang gak baik? Semua yang baik ataupun yang buruk Allah yang menciptakan.
Dan tentunya Allah dalam menciptakan suatu semuanya yang Allah telah kehendaki, Allah telah tetapkan, ada hikmah. Ya. Walaupun mungkin bagi orang, Allah kenapa ya ciptain iblis? Kalau nggak ada iblis kan enak sih. Ya. Tetapi ternyata Allah menciptakan itu semua yang mungkin bagi manusia aneh. Tetapi itulah ujian bagi manusia. Ya. Allah ketika menciptakan iblis ada hikmah. Allah juga menciptakan apa? Surga dan neraka sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang mentaatinya dan menjauhi dari gangguan dan ajakan bisikan dari syaitan. Semua ada hikmahnya. Ya. Semua ada hikmahnya. Nah, inilah cakupan iman kepada takdir. Yang pertama apa tadi? Meyakini, mengimani semua yang terjadi itu Allah mengetahui. Baik yang secara umum, secara global ataupun secara rinci. Yang keduanya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan, Allah yang mencatatnya. Kemudian kita meyakini apa yang terjadi, apa yang telah terjadi semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Walaupun terkadang kita mendapatkan sesuatu yang enggak baik. Ya, lamarannya ditolak, usahanya gagal, ya. Mau naik mobil, ya apa, mogok mobilnya, semua Allah telah tetapkan. Tetapi ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan suatu takdir untuk apa? Untuk hambanya, kecuali aslinya itu apa? Aslinya hikmah di balik itu ada kebaikan. Cuman yang kadang-kadang kitanya aja yang ya seringkali suudzon. Ah, Allah itu nggak sayang sama saya. Sudah doa nggak dikabulin, sudah usaha gagal. Ya, ini suudzon kepada Allah. Padahal tidaklah Allah menetapkan, mentakdirkan bagi hambanya kecuali ada hikmah yang baik. Sehingga aslinya tidak ada takdir yang buruk aslinya. Cuman kan bagi Allah nggak ada yang buruk. Ya. Walaupun itu musibah, siapa yang pengen musibah? Ya. Tetapi ya, ketika Allah mentakdirkan suatu musibah, ujian, ketika dia bersabar, ketika dia mengharap pahala, maka Allah akan berikan balasan yang terbaik. Apa hikmah dari iman kepada takdir? Hikmah iman kepada takdir yang pertama, agar kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Bahwa kemampuan kita itu lemah, bahwa kecerdasan kita itu terbatas, bahwa kekuatan kita pun sangat-sangat terbatas. Sehingga kita, hikmah di dalam kita beriman kepada takdir yang pertama adalah agar kita selalu bergantungnya kepada Allah Rabbul Alamin, berharapnya hanya kepada Allah ya. Tetapi seringkali kita enggak ya. Seperti orang kadang-kadang mengatakan, saya kalau enggak berobat di dokter enggak sembuh. Sekarang saya tanya, siapa yang menyembuhkan? Bukan dokter yang menyembuhkan. Saya kalau enggak berobat di rumah sakit sono, wah, enggak tahu nasib saya. Siapa yang memperbaiki keadaan jenengan? Ya.
Sekarang belum tentu apakah setiap orang yang datang ke dokter yang sama, dengan penyakit yang sama, dengan pemeriksaan yang sama, dikasih obat yang sama, dan dikasih dosis yang sama, hasilnya sama? Belum tentu. Padahal yang sakit sama, umurnya juga sama, jenis kelaminnya sama, penyakitnya sama, kemudian ternyata ketika dikasih obatnya juga sama, dosisnya sama, hasilnya belum tentu sama. Yang A mari, yang B R-nya ganti T, kan bisa itulah. Sehingga bukan itu sebagai yang menyembuh, Allah yang mentakdirkan. Tetapi bukan berarti kita kalau kalau sakit nggak mau ke dokter lah. Kenapa? Ya kalau nanti takdirnya sehat ya sehat kita. Bukan, kita diperintahkan untuk mencari jalan yang terbaik, untuk mengambil sebab-sebab kesembuhan. Tetapi ingat, bukan itu yang menyembuhkan, mencari sebab, mencari jalan dan wasilah. Orang pengen punya anak, jalannya menikah, betul. Tetapi apakah setiap orang yang menikah punya anak? Oh, nanti dulu. Orang yang pengen kaya, usaha, bekerja, semangat. Tapi apakah ada orang yang sudah semangat kerja siang malam pagi sore? Begitu-begitu aja? Ya ada juga. Sehingga dengan ini kita meyakini atau hikmah di dalam iman kepada takdir, selalu bergantung kepada Allah. Bukan berarti pasrah. Bergantung kepada Allah itu maknanya mencari sebab-sebab yang dibolehkan. Lah saya mah kondisinya begini, saya serahkan kepada yang di atas. Yang di atas mana nih? Oh, cecek. Diserahkan maknanya bukan pasrah. Orang pengen punya anak, menikah. Orang pengen pengen sehat, yo minum obat, olahraga, macam-macam. Itulah diantara sebab. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang benar-benar beriman kepada takdir. Rasul menyebutkan seperti dalam hadisnya, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian benar-benar tawakalnya kepada Allah, kalau kalian seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, benar-benar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, la ruziktum kama yurzaqu thairu taqdu himasan wa taruhu bitona. Maka lihat tuh burung, kata Rasul. Kalau kalian benar-benar menyerahkan diri, bergantung benar-benar kepada Allah, bukan pasrah, maka lihat, kata Rasul, burung. Apa yang dilakukan oleh burung? Rasul menyebutkan taqdu himaso, kalau pagi keluar. Jam berapa biasanya? Burung keluarnya jam berapa? Ya habis subuh lah keluar. Himaso dalam keadaan lapar, kosong perutnya, nggak ada makanan, keluar dia. Dari mana? Dari sangkarnya, keluar cari makan. Kemudian bolak-balik ngasih keluarganya, ya, anak-anak yang di situ kasih, kemudian pergi lagi. Ya. Nanti sore pulang, kata Rasul, wataruhu bitona. Ketika sudah keluarganya udah kenyang, dia sore pulang. Habis asar begini udah pulang dia. Nggak ada lembur sampai malam tuh, nggak ada. Itu manusia yang banyakkan lembur. Ya. Kalau burung enggak ada. Burung jam 10 itu masih keluyuran tuh enggak ada. Ya. Sudah pulang. Apa maknanya? Rasul menggambarkan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan takdirnya, benar-benar bertawakal, beriman kepada takdirnya. Lihat burung. Apa maknanya? Burung itu kan enggak pasrah, betul? Gua ada burung nongkrong mulu di sangkarnya. Nanti kalau kenyang jatuh dari langit. Apa yang jatuh? Enggak, burung keluar. Ketika pagi keluar cari makan, resikonya juga bahaya, resikonya berat. Ditembak sama orang, tangkap sama orang.
diracun, atau mungkin dipancing, atau mungkin disetrum, macam-macam burung. Tetapi dia berangkat. Itulah maknanya bahwa hikmah di dalam kita beriman kepada takdir agar kita bergantung kepada Allah dan mencari sebab-sebab yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, apa hikmah dari takdir tadi? Hikmah dari iman kepada takdir agar kita tidak sombong dan lupa diri. Agar kita jangan sombong dan lupa diri. Kenapa? Karena apapun yang kita hadapi, yang kita dapatkan, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, ingat, itu semuanya adalah Allah yang telah menetapkan, Allah yang telah menghendaki, Allah yang telah menciptakan. Jangan sombong dan lupa diri. Oh, saya usahanya banyak, saya jadi orang kaya, ya wajar wong saya titelnya SE. Apa SE? Sarjana ekonomi. Wajar saya itu pinter dengan nilai ranking yang tertinggi. Nilai apa? Nilainya paling tinggi. Wajar karena saya belajarnya siang malam. Jangan sombong dan lupa diri. Allah yang telah menetapkan, Allah yang telah mentakdirkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat yang ke-23. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita agar kalian jangan putus asa ketika enggak dapat. Jangan kalian putus asa ketika tidak mendapatkan yang diharapkan. Jangan putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian apa? Dan jangan kalian sombong ketika mendapatkan yang diinginkan. Apa maknanya? Karena semua itu Allah telah menetapkan. Oh, saya berilmu nih karena saya dulu belajarnya rajin. Saya pernah belajar di pondok sekian-sekian tahun. Jangan lupa diri. Jangan sombong. Banyak orang belajar pun tidak manfaat ilmunya. Kemudian Allah sebutkan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi, ya, congkak dan lupa diri. Ingat, semua kita Allah yang mentakdirkan. Ya memang kalau kita kepenginnya kita takdirnya semuanya enak terus. Pengennya kaya, hidupnya sehat, ya semuanya dapat, tapi kan belum tentu didapatkan. Adanya orang kaya, adanya orang miskin, ada hikmah di situ. Sekarang kalau seandainya semuanya kaya semuanya, kira-kira terjadi hidup apa? Berlangsungnya hidup enggak? Ya enggak ada. Enggak bisa, enggak normal kehidupan. Siapa yang mau jadi karyawan kita? Siapa yang mau jualan? Siapa yang mau susah payah? Siapa yang mau jaga toko? Siapa yang mau jadi karyawan? Enggak ada. Semuanya kaya. Akhirnya tidak terjadi. Justru adanya kaya, adanya miskin, adanya kuat, adanya yang lemah saling memberikan, ya, manfaat. Ketika kita memiliki keutamaan yang Allah berikan, yang kita dapatkan sesuai yang kita inginkan, jangan sombong. Ingat Allah yang mentakdirkan, bukan mengandalkan kepada kemampuan, kekuatan, kecerdasan kita, bukan. Ya. Ini yang keberapa? 2. Yang ketiga, hikmah iman kepada takdir yang ketiga adalah agar kita tidak hasad kepada orang, agar kita tidak apa? Hasad. Apa maknanya? Hasad itu adalah menginginkan kenikmatan yang ada pada diri seseorang hilang,
Maka dengan kita beriman kepada takdir, maka agar kita dijauhkan dari sifat hasad. Kenapa? Karena semua yang ngasih siapa? Allah yang ngasih. Oh, enak dia kerjanya sekarang. Kenapa? Baru kerja, baru diangkat ini, sudah diangkat lagi dia jadi ya punya jabatan tinggi. Allah yang ngasih. Kalau seandainya Allah tidak berkehendak, nggak jadi dia. Maka kita doakan, semoga amanah. Jadi jangan hasad. Oh itu nih tetangga nih, katanya kemarin baru beli rumah loh. Terus baru 5 hari beli mobil baru. Paling itu korupsi, paling dia itu. Tahu saya. Ini orang yang hasad. Ya. Kenapa ya si Anu? Padahal dia sama saya cantikan saya loh. Tapi suaminya kok gandengan dia ya. Itu namanya hasad. Kenapa yang ngasih dia suaminya begitu? Allah. Yang ngasih suaminya begini kan jenengan, ya Allah juga. Sehingga ketika orang memprotes sesuatu yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan, maknanya dia lagi apa? Lagi nggak terima protes kepada Allah, dan berarti dia protes kepada takdirnya. Ketika orang itu hasad kepada saudaranya, tidak terima atau benci, nggak senang ketika lihat saudaranya senang, maka secara tidak langsung dia sudah apa? Ya, secara tidak langsung dia tidak terima dengan takdir yang Allah telah tetapkan. Ya. Maka harus kita ingat, apapun yang manusia dapatkan itu Allah yang memberikan, dan mudah bagi Allah itu mengambil. Ya. Walaupun itu musibah, walaupun itu juga musibah, maka ingat bahwa apa? Ya, semua yang terjadi ada hikmahnya. Ya. Kemudian hikmah yang keempat, agar kita selalu apa? Dalam keadaan senang hati. Ngelihat saudaranya senang, dan sedih ngelihat saudaranya sedih. Jangan dibalik. Sedih ngelihat saudaranya senang, senang ngelihat saudaranya sedih. Nah ya tetangganya baru beli mobil, jenengan panas. Baru beli mobil, beli rumah, masuk rumah sakit. Karena apa? Karena panas. Dan ingat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ketika kita berhusnudzon kepada Allah, apapun yang terjadi, maka ingat tidak ada takdir yang Allah telah tetapkan kecuali pasti ada hikmah. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar, kita seringnya nggak sadar. Ya. Kenapa sih dulu kok saya dilahirkan dalam agama ini, kenapa saya nggak langsung Islam aja? Ya. Allah yang menetapkan. Harusnya bersyukur, ternyata Allah memberikan hidayah ya, dengan jalan yang bermacam-macam. Siapa yang pengen gak langsung Islam, tetapi jalan yang Allah telah tetapkan, yang Allah telah takdirkan beda-beda. Coba kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam, contoh diantaranya, dari kecil Nabi Yusuf itu dibawa sama saudara-saudaranya yang besar-besar, dicemplungin ke sumur. Dikiranya meninggal, kata saudaranya, dikiranya meninggal tuh. Bahkan itu sudah percobaan pembunuhan. Dia ngomong ke bapaknya mati, diterkam ya hewan buas, dicemplungin ke sumur. Kemudian ada yang nemuin dijual. Ya, kemudian setelah dijual ya sampai akhirnya difitnah. Difitnah katanya mau berzina sama istri raja, dipenjara tanpa adanya pengadilan. Disebutkan di penjaranya itu bertahun-tahun lamanya jemaah. Ya. Bayangkan siapa yang pengen takdirnya begitu. Dari kecil dibuang, mau dibunuh, kemudian dijual, difitnah, dipenjara. Sampai ada salah seorang ya, disebutkan dalam salah satu tafsir itu ya, berpisahnya Nabi Yusuf dengan orang tuanya dari kecil itu sampai 80 tahun. Siapa yang pengen begitu sih?
Tetapi ada hikmah di balik itu. Apa? Allah memberikan kebaikan dari takdir perjalanan dia yang dia tidak sukai. Ya sebenarnya bukan tidak disukai, tetapi dari takdir yang siapa sih yang pengen ditakdirkan begitu? Tetapi ternyata Allah sedang mengangkat derajatnya dan menjadi seorang nabi. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal dunia, tahu Ummu Salamah? Suaminya tahu? Abu Salamah. Gampang kan begitu. Ummu Salamah berarti suaminya Abu Salamah. Nama aslinya saya juga lupa. Ya, ingatnya Ummu Salamah berarti Abu Salamah. Ketika suaminya meninggal dunia, suaminya ini sangat sayang kepada Ummu Salamah. Karena masuk Islamnya bareng dari Mekah, hijrahnya ya walaupun ada rintangan akhirnya hijrah bareng ke Madinah, ya kan? Ya, kemudian di Madinah meninggal dunia. Ketika Rasul datang untuk takziah, ngelihat Ummu Salamah punya anak, namanya Umar anaknya, nangis terus Ummu Salamah, sudah tua. Kemudian Rasul mengingatkan, ya, bahwa apa yang Allah telah tetapkan, ya, maka ya bersabar dan berhusnudzon. Ya, katanya Ummu Salamah, suami saya ini orang terbaik buat saya ya Rasul. Kemudian suami saya ini adalah orang yang sangat penyayang ya Rasul, saya bingung harus kemana. Kemudian Rasul mengajarkan doa, berdoa. Apa doanya? Kemudian Rasul mengajarkan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Apa doanya? Rasul mengajarkan Allahumma ajurni, ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa saya ini. Wa akhluf li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Itu artinya. Maka doa itu ketika apa? Ketika terkena atau tertimpa musibah, maka Ummu Salamah berdoa. Ummu Salamah itu tahu artinya, dan semoga Allah menggantikan dengan yang terbaik. Maka Ummu Salamah bingung, siapa yang terbaik? Sedangkan suami saya itu orang terbaik. Tapi Rasul ngajarkan itu ketika mendapatkan apa? Musibah dengan meninggalnya suaminya, akhirnya dia berdoa dengan itu. Ternyata selesai iddahnya, siapa? Yang datang Rasul. Yang datang Rasul dan beliau melamarnya. Padahal sudah tua Ummu Salamah. Dan ketika doa, kan artinya Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, maknanya diantaranya yang terakhir, dan semoga Allah menggantikan yang lebih baik. Lah orang yang lebih baik dari suami saya siapa ya? Udahlah yang penting saya doa. Ternyata ada orang yang lebih baik lagi, siapa? Rasul yang datang. Itulah terkadang takdir yang dilalui dari susah payah berat musibah, ternyata kadang baru sadar kita itu di akhir. Kalau nggak begitu mungkin saya nggak begini. Maka jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Ya. Lihat ibunya Nabi Musa, ya, siapa namanya? Ummu Musa, ya kan? Gampang kan? Ibunya Nabi Musa siapa? Ummu Musa. Siapa yang pengen melahirkan bayi di zaman Fir'aun yang nyari bayi laki-laki disembelihin? Siapa yang pengen? Nggak ada orang yang pengen melahirkan bayi yang memang di zamannya Fir'aun, dan kalau bayinya laki-laki disembelih. Allah mentakdirkan diantaranya ibunya Nabi Musa. Siapa yang pengennya aman begini, tenang? Bayangkan orang mau lahirkan, setelah lahir dibunuh sih gimana perasaannya? Mungkin malah pengennya nggak usah keluar. Tetapi ternyata Allah memberikan jalan yang dari takdir-takdir yang telah Allah tetapkan, Allah akan mengangkat. Cuman kita itu seringnya nggak paham. Kemudian dicari sama pasukannya Fir'aun. Ternyata Ummu Musa ini, ibunya Nabi Musa, setelah melahirkan Nabi Musa dibawa lari. Dikejar-kejar itu, dibawa lari, dikejar-kejar, nggak ketemu. Sampai akhirnya khawatir ibunya Nabi Musa terhadap Musa ini, akhirnya ditaruhlah di
satu balok yang disusun, yang dirapikan, kemudian dialirkan di laut, di sungai Nil. Ya, siapa yang tega? Siapa yang tega buang bayinya? Kecuali orang-orang yang nggak benar tuh. Ya. Siapa ibu mana yang tega membuang bayi? Kecuali orang yang sudah fitrahnya hilang, mungkin begitu. Ya. Tetapi ternyata Allah mentakdirkan ketika Nabi Musa bayi dilarung di laut Nil, di sungai Nil, maka dia pun nyangkut. Allah takdirkan nyangkut dia di rumput deh, coba. Ada takdir nyangkut di rumput. Akhirnya kan gak jalan itu. Nangis, dan ternyata rumputnya itu takdirnya pas di belakang kerajaannya Fir'aun. Akhirnya istrinya Fir'aun yang dengar, Asiyah tuh dengar, istrinya Fir'aun, loh kok ada bayi nangis, diambil. Akhirnya pun karena ini bayi harus disusuin. Fir'aun nggak berani karena yang megang istrinya, kasihan. Di luar dicari, disembelihin, ini sudah di mana? Di istananya Fir'aun. Ini nggak boleh, harus dicarikan orang yang mau menyusui. Dibuatlah sayembara, disebarkan, yang bisa menyusui bayi laki-laki yang di dalam istananya Fir'aun dikasih hadiah. Maka orang banyak pengen cepat kaya, semuanya pengen bisa menyusui, tetapi nggak ada yang mau. Tetapi dari orang-orang yang mau menyusui, Nabi Musa nolak semuanya. Kemudian ibunya datang. Ibunya pun nggak tahu ternyata itu anaknya. Kira-kira kalau kalau itu bayinya nempel sama ibunya kan langsung langsung cocok, langsung nyusu. Akhirnya Nabi Musa dan ibunya tinggallah di istananya Fir'aun. Itulah terkadang kita nggak tahu takdir itu. Ya mungkin kita ketika tertimpa musibah hari ini sudah suudzon kepada Allah, padahal Allah sedang memberikan perjalanan yang yang hikmahnya lebih baik. Cuman kita yang seringkali terburu-buru suudzon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga kajian kita sore hari ini bermanfaat tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Silakan yang Bapak dulu, Pak. Ya. Cukup? Ya. Apa perbedaan tentang takdir dan nasib? Seringkali orang itu mengatakan beda antara takdir dan nasib. Aslinya itu antara nasib itu adalah sama dengan takdir. Cuman sering kalau orang itu banyak nasibnya lagi baik, nasibnya lagi buruk, lagi sial, lagi beruntung, itu sama aslinya dengan takdir yang Allah telah tetapkan. Terus kita cara mengucapkan itu mana yang lebih baik antara kita, oh ini udah takdir, oh ini sudah nasib, maka yang terbaik itu adalah takdir. Oh ini sudah takdirnya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, Rasul menyebutkan tentang takdir, bahwa bahwa kita diperintahkan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, qul qaddarallahu masya'a fa'ala, katakanlah Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki. Kemudian wala taqul lau, jangan engkau mengucapkan seandainya tadi begini begitu. Misalnya jenengan mau datang ke sini, misalnya macet, sehingga ke sini telat misalnya, maka sudah kita sampaikan qaddarallahu masya'a fa'ala, bukan nasibnya sial, bukan, tetapi kita sampaikan qaddarallahu masya'a fa'ala. Dan dibalik itu semuanya ada hikmah-hikmah yang tadi kita sebutkan. Jadi nasib
seringkali orang membedakan dengan takdir, tapi aslinya itu nasib dengan takdir itu satu satu makna, ya, satu makna. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu Pak. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Cukup? Cukup Bu? Ada ya. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau kita dari keluarga Nasrani masuk Islam itu kan sudah, tadi Pak Ustadz mengatakan itu sudah takdir, kita hijrah ke Muslim. Kemudian yang akan saya tanyakan, ini ada satu keluarga, ibu ayahnya seorang hajah. Kebetulan anak yang pertama itu masuk ke dalam Nasrani. Apakah itu juga takdir, Pak Ustadz? Cukup? Cukup, Pak Ustadz. Ya. Tentang seorang anak yang orang tuanya Muslim, kemudian dia murtad. Apakah itu juga takdir? Iya. Tetapi ingat bahwa takdir bukan berarti kita kayak wayang. Tahu wayang? Kita kayak dipaksa, nggak punya kemampuan, ya, tidak punya kemampuan. Seperti di dalam kita, contoh misalnya, jenengan mau berangkat ke sini, dikasih jalan, ini jalannya lurus, aman, lancar. Yang satunya lagi ini jalannya belok-belok, jalannya nggak aman, macet lagi. Tentunya kita yang memiliki akal, kemudian kita memilih kebaikan, maka kita akan memilih jalan yang pertama. Apakah ketika kita milih jalan yang kedua ini yang pada berliku-liku, nggak aman dan macet, dia milih itu juga sudah ditakdirkan. Sama seperti orang yang tadi keluar dari agama Islam, naudzubillah. Ya. Wa nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah memberikan kepada kita ketetapan dan istiqomah. Sama. Sudah tahu ini jalan Islam, jalan yang mengantarkan ke surga. Ini jalan yang mengantarkan mengantarkan ke neraka. Kok milihnya yang ini? Sudah takdir, iya. Tetapi jangan kita menyalahkan takdir. Kenapa? Kita bukan wayang. Kita sudah dikasih tahu di jalan yang benar, kok milih jalan yang salah. Mafhum ibu-ibu? Sama kita mau minum, di depan kita ada air putih, sebelahnya air got. Kita tentunya milih yang baik, milih air minum. Ya, kita dikasih akal, kita dikasih hati, kita diturunkan seorang nabi, diturunkan Al-Quran, diutus seorang rasul, disampaikan ilmu. Kok milih yang itu? Ya, betul sudah takdir Allah. Tetapi bukan berarti Allah mentakdirkan dia biar masuk. Tetapi Allah memberikan, sudah menerangkan jalan. Jangan salahkan takdir. Kenapa? Allah telah memberikan jalan, sudah mengabarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga menyalahkan takdir menyalahkan takdir, maka itu tidaklah benar. Ya, tidaklah benar. Naam, Allahu a'lam. Seperti pada zaman Umar, ada orang yang sudah mencuri, merampok, udah berapa dia orang rampok, kemudian ketangkep, dia mau dieksekusi dengan dipotong tangannya. Dia mengatakan, sebentar ya Amirul Mukminin, saya merampok itu karena takdir. Saya merampok itu karena takdir. Apa katanya Umar? Saya mau mengeksekusi kamu juga takdir. Apa maknanya? Maknanya jangan kita kita menyandarkan kepada takdir, tetapi Allah telah memberikan kita akal sehat, Allah telah memberikan hati untuk kita memilih, Allah telah mengutus seorang rasul, Allah telah menurunkan Al-Quran. Dengan itu jelas jalan yang mana yang baik, jalan mana yang akan mengantarkan keburukan. Kok kita milihnya yang
lain, maka semua apa yang kita lakukan ada resiko dan akibatnya. Allahu a'lam. Itu Bu. Cukup? Ada lagi yang bertanya? Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya mau tanya, kalau tadi ada yang diceritakan kita sakit ke dokter, terus dikasih obat. Misalnya kita ke alternatif atau ke tanda kutip ya orang pinter gitu, itu maksudnya gimana ya, hukumnya apa takdirnya termasuk gimana? Ya, cukup. Di dalam takdir tadi disebutkan bahwa kita mencari sebab-sebab yang dibolehkan, sebab-sebab yang disyariatkan. Makanya Rasul mengatakan di dalam hadisnya, tadawau, berobatlah kalian ketika sakit. Tadawau, berobat kalian ketika sakit. Wala tatadawau, kemudian Rasul mengingatkan, tapi ingat, jangan kalian berobat wala tatadawau bil haram, dan jangan kalian berobat nyari sebab yang diharamkan. Maknanya kita pun demikian ya. Kita diperintahkan untuk berobat kepada yang diperintahkan, yang disyariatkan. Orang yang tahu ilmu, orang yang tahu ya tentang kesehatan siapa? Ya dokter, dikasih obat begitu ya. Terus bagaimana kalau ada orang datang ke misalnya ya untuk penyembuhan, tetapi penyembuhan yang gak jelas tentang gaib, perdukunan, persihiran dan sejenisnya, tapi sehat Ustaz. Permasalahannya bukan dinilai dinilai bukan hasilnya, tetapi cara. Ini saya bukan dinilai, dilihat ukurannya hasil. Dia berobat ke dukun sehat, dia berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh Ustaz. Yang dinilai bukan hasil, tetapi yang dinilai adalah caranya. Ya, itu kayak nanti orang orang kayak seperti orang kayak judi. Oh, saya ini juga kerja berjudi loh, mikir. Ya, begitu. Ya. Dan ini kaya lagi saya dengan berjudi, mikir, bukan, tetapi caranya ya, bukan dinilai dari hasil. Dan tentunya di dalam kita melihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang bahwa jalan-jalan sebab-sebab yang diperbolehkan sangat banyak. Dan ketika mendatangi tempat yang tidak diperbolehkan kemudian kok hasilnya baik, ingat, pertama, bukan dilihat hasil, tapi caranya. Tapi cara yang disyariatkan. Yang kedua, ya, belum tentu itu akan menjadikan kebaikan. Belum tentu itu akan menjadikan kebaikan. Ya bisa aja mungkin biar orangnya tambah tersesat. Bener kok di sana saya begini kok. Menjadikan orang semakin tersesat. Ya, itu ya, yang penting kita melihat melihat bukan dari hasil tetapi caranya. Dalam berobat pun demikian, kata Rasul, berobatlah kalian ketika sakit, wala tatadawau bil haram, tetapi ingat, cari jalan-jalan perobatan yang benar, yang halal, yang disyariatkan, bukan yang diharamkan, baik itu dalam obatnya atau dalam cara pengobatan yang dilarang di dalam agama. Allahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.